itu Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak berencana menggelar aksi unjuk rasa penolakan RUU Omnibus Law Ketenagakerjaan menjelang penyerahan nota keuangan APBN 2021 dari Presiden Joko Widodo kepada DPR. Sementara itu pemerintah menargetkan RUU Ciptaker ini akan selesai sebelum 17 Agustus 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim pemerintah telah mengantongi kesepakatan dengan pengusaha dan asosiasi pekerja terkait dengan rancangan undang-undang ini. Bahkan dia mengklaim pembahasan itu sudah mencapai lebih dari 75%. Namun ternyata masih banyak penolakan dari kalangan buruh. Sebenarnya diklaim yang sudah mendapatkan persetujuan dari kalangan pekerja itu pekerja yang mana? Kami sudah bersama dengan Sekjen DPP Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Sabda Pranawa Jati SA. Sabda, selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Pak Sabda, yang diklaim pemerintah Serikat Pekerja sudah setuju yang mana Pak? Iya, jadi kan sebelum itu ceritanya karena Kementerian Tenaga membentuk tim teknis untuk pembahasan, katanya untuk pembahasan RUU Cipta Kerja, tapi ternyata kan kemudian dari KSPI-nya Pak Said Iqbal dan juga KSPSI-nya Bung Andi Gani Nuawea itu kan menyatakan keluar dari tim teknis karena tim teknis itu ternyata tidak dalam kapasitas untuk memutuskan dan memberikan rekomendasi kepada Presiden. Sementara awalnya kan sebetulnya ini hasil hasil pertemuan antara tiga konfederasi besar yaitu KSPI, KSPSI Andi Gani dan juga KSBSI-nya Eli. Nah, itu ketemu Pak Jokowi pada saat itu dan memang Pak Jokowi minta supaya dibahas secara tripartit. Tapi ternyata di tingkat rapat tim teknis itu perwakilan dari Serikat Pekerja dalam hal ini KSPI dan juga Bung Andi Gani menyampaikan dokumen kajian, ternyata tidak ditanggapi lah oleh pihak pengusaha ya, dan pengusaha tetap ada RUU Cipta Kerja ada di pemerintah. Kedua, pemerintah sendiri ketika ditanya oleh teman-teman KSPI dan KSPSI Andi Gani menyatakan bahwa rapat tim teknis itu tidak dalam konteks memutuskan atau merekomendasikan apapun, hanya menerima dan menampung masukan-masukan. Jadi buat apa tim teknis itu? Akhirnya Andi Gani dan juga Bung Said Iqbal keluar dari tim teknis itu. Jadi kalau kemudian diklaim bahwa sudah ada kesepakatan segala macam, faktanya dalam rapat pertama kali itu yang kemudian Bung Andi Gani dan Bung Said Iqbal keluar, pemerintah menyatakan tidak dalam konteks, tidak dalam kapasitas memutuskan, merekomendasikan apapun gitu. Ya. Gitu, Mas. Dan tiba-tiba sekarang diklaim katanya sudah setuju begitu, Pak? Iya. Sementara kan draft RU-nya sendiri sudah masuk ke DPR. Iya. Gitu. Nah, tapi masih ada asosiasi buruh yang tetap bergabung meskipun sebagian sudah keluar begitu? Ya, masih ada, tapi juga sebenarnya tim teknisnya sudah selesai. Saya nggak tahu kapan, kalau nggak salah minggu lalu tuh sudah selesai katanya pembahasan di tim teknis. Tapi dari KSBSI yang ada di dalam pada saat itu yang tidak menyatakan keluar, pun akhirnya besok itu tanggal 13 atau tanggal 14 mau melakukan aksi unjuk rasa juga di DPR karena merasa bahwa rapat-rapat tim teknis itu tidak menghasilkan apapun, hanya menampung masukan. Jadi mati. Halo? Ya, halo Pak, silakan Pak. Saya pikir mati. Iya, jadi hanya katanya ruang untuk menyampaikan pendapat memang ada, tapi ruang untuk memutuskan tidak ada. Jadi ya percuma gitu. Ya, Pak, ini kan kalau klaim dari pengusaha, mereka menyebut ini kan bukan pertemuan tripartit seperti menegosiasikan soal upah misalkan begitu kan, tapi hanya menerima masukan begitu. Jadi untuk apa kalau begitu ada tim teknis Pak dibentuk? Ya makanya KSPI dan KSPSI Andi Gani keluar, buat apa ada di situ? Dan ini kan sebelum membuktikan bahwa ini semua konsepnya dari Apindo dan Kadin RUU Cipta Kerja itu. Jadi ya dia paksakan untuk kemudian mengatakan produknya mereka yang dipaksakan dipakai. Iya, produknya mereka yang dipaksakan. Tidak ada satupun poin masukan dari buruh yang masuk ke situ. Tidak ada. Ya, Pak, sebenarnya ya poin-poin yang masih krusial, yang masih menjadi keberatan dari buruh itu di mana, Pak? Dari draft yang sudah masuk ya sekarang ya ke DPR. Iya, jadi yang jelas itu sangat merugikan ya, banyak hal terkait dengan pesangon, kemudian upah minimum, kemudian sanksi pidana, kebebasan berserikat, kemudian juga outsourcing dan pekerja kontrak yang dibebaskan untuk semua jenis pekerjaan,
Nah Ya. itu udah sangat merugikan sekali, dan pada saat rapat teknis yang lalu di Kementerian Kerja sebenarnya kita sudah memberikan kajian juga dengan pembanding Undang-Undang 13 yang saat ini berlaku, tapi ya pemerintah lebih mengakomodir pengusaha gitu ya. Dan Ya. informasi juga kan kemarin tanggal 11 Agustus kemarin kami kan diterima oleh DPR RI tuh di Balek ya, dengan Pak Dasko selaku Wakil Ketua DPR RI mengundang kita, konfederasi dan federasi serikat pekerja yang masih menolak gitu kan, bahkan yang kemarin ada di dalam tim teknis itu pun juga ikut hadir juga kemarin. Ya. Dan kami sudah menyampaikan banyak masukan-masukan terkait dengan kerugian yang akan ditimbulkan dari RUU Cipta Kerja ini. Kemudian kita sudah memberikan kajian yang hampir berapa ratus halaman, 250 halaman seingat saya itu, dan kemudian akan ditindaklanjuti oleh Balek DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI Pak Dasko yang menginisiasi akan membentuk tim kerja bersama yang nanti akan mulai tanggal 18 Agustus 2020, dan itu kami mengapresiasi sekali upaya yang dilakukan oleh Pak Dasko dan teman-teman DPR RI di Balek ya. Sudah pasti akan jalan Pak tim bersama itu Pak? Jadi insya Allah akan jalan, karena kita melihat ada kesungguhan dari Pak Dasko dan juga teman-teman di Balek ya untuk bisa menampung atau mendengarkan tuntutan-tuntutan dari serikat pekerja. Karena kemarin tanggal 11 itu banyak sekali kami dikasih kesempatan sebebas-bebasnya untuk bicara dan tidak dibatasi dengan waktu. Pada akhirnya ketika di ending teman-teman perwakilan serikat pekerja menyampaikan penjelasan dan tanggapannya, mereka justru oh ya benar juga ya, ini merugikan nih, oh ya ini benar juga gitu. Artinya, tapi kan informasi terakhirnya Pak Sabda, katanya kan pemerintah menargetkan sebelum 17 Agustus sudah kelar ini Pak, dan pembahasannya sudah 75% sekarang ini, begitu. Ya. Nah itu bagaimana kalau tanggal 18 nanti sudah 100% begitu Pak? Kalau menurut informasi, ya kalau menurut informasi dari Pak Dasko dan juga Ketua Balek kemarin yang kita dengar, pembahasan saat ini baru pembahasan di luar klaster ketenagakerjaan. Klaster ketenagakerjaan sama sekali katanya belum dibahas di Balek sama sekali. Jadi kalau pemerintah mengklaim seperti itu, sekali lagi itu cuman klaim sepihak lah ya, karena kami melihat karena DPR masih menampung aspirasi pekerja begitu ya Pak ya. Bahkan tadi Balek sendiri mengatakan, termasuk Wakil Ketua DPR mengatakan belum ada pembahasan di Balek terkait dengan klaster ketenagakerjaan. Masih klaster-klaster yang lain yang dibahas, termasuk terkait dengan misalkan kewenangan daerah kayak gitu-gitu, tapi itu kan di luar ketenagakerjaan ya. Ya, itu kan berhubungan juga Pak dengan para pekerja juga begitu, Pak. Iya, betul. Dan artinya maksud saya Balek memastikan bahwa belum ada pembahasan klaster ketenagakerjaan, dan mereka akan menunggu hasil kerja dari tim kerja bersama antara Balek dan juga serikat pekerja mulai tanggal 18 nanti gitu. Ya, ini kalau sampai jebol ya Pak soal outsourcing, berarti para pekerja itu nanti akan bekerja tanpa kejelasan begitu ya Pak? Betul, jadi lolos ya. Outsourcing dan tenaga kontrak itu, pekerjaan kontrak bisa dilakukan untuk semua jenis pekerjaan. Yang di Undang-Undang 13 itu kan sudah dibatasi, udah bagus banget tuh. Di semua negara juga dibatasi yang bisa di-outsourcing kan. Nah, kita sangat berharap banget DPR RI ya untuk benar-benar memaksimalkan tim kerja bersama ini supaya jangan sampai kemudian merugikan kepentingan jangka panjang dari pekerja gitu. Ya, Pak, tapi ini kan sudah ada jaminan dari Pak Dasko ya di DPR bahwa akan ada tim khusus nanti yang dibentuk bersama untuk membahas ini dari pekerja, aspirasinya akan ditampung. Tapi untuk unjuk rasanya 3 hari berturut-turut tanggal 14 nanti akan tetap berjalan? Kalau unjuk rasa kemarin juga sudah disampaikan ke forum dengan Balek dan di Pak Dasko bahwa kita tetap akan melakukan aksi unjuk rasa secara bergelombang ya, artinya mulai dari daerah, mungkin ada yang di pusat, artinya ya kita itu bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum lah ya. Ya, dan puncaknya tanggal 16 Agustus ketika Presiden berpidato di DPR begitu ya Pak ya? Kemungkinan besar seperti itu. Kalau KSPI sendiri, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sudah mengagendakan tanggal 25 Agustus 2020 untuk kita turun aksi besar di seluruh daerah dan di DPR RI. Baik, kalau begitu mudah-mudahan ada solusi terbaik Pak Sabda. Mudah-mudahan kita berharap banyak dari tim kerja itu, karena memang ada harapan lah dari DPR RI yang mudah-mudahan ya. Ya, terima kasih banyak Pak Sabda sudah bersama kami Pak. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore.